Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakus Saurkiaresya dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda adalah pertempuran yang muncul di ujung utara Sumatera sejak tahun 1873 sampai penyerahan pihak Kesultanan Aceh kepada Belanda pada tahun 1904. Perang ini dimulai dengan pernyataan perang yang dikeluarkan oleh Belanda kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Pertempuran ini dimaksudkan untuk menegaskan kekuasaan Belanda di Nusantara, mengingat pada akhir abad ke-19, Aceh dan Bali adalah wilayah yang sulit ditaklukkan Belanda. Kesultanan Aceh merespon dengan melancarkan perang gerilya secara terus-menerus, sementara Belanda menduduki wilayah-wilayah penting di Aceh dan melancarkan infiltrasi melalui Dr. Christian Snoeck-Hurgronje. Hasilnya, Aceh dapat ditaklukkan oleh Belanda, meskipun dengan korban puluhan ribu warga sipil yang dibantai oleh Belanda. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Perang Aceh. Yang pertama, Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara Barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh, namun Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera pada tanggal 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh, sehingga Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Yang ketiga, semakin penting posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Hal yang terakhir, Aceh menolak untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. Maka, tanggal 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Poin yang kedua yaitu tentang kronologi Perang Aceh. Perang Aceh bermula pada tanggal 26 Maret 1873, di mana Belanda menyatakan perang kepada Aceh dengan melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Vogler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Pada perang tersebut, Belanda berhasil dikalahkan, bahkan Jenderal Vogler pun terbunuh. Kemudian Belanda mengirimkan pasukan lagi di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten untuk menyerang Aceh dan berhasil menduduki kota Raja. Untuk menyelidiki tata negara Aceh, Belanda mengirimkan Dr. Snoeck-Hurgronje dan berhasil menyelesaikan penelitiannya yang diberi judul De Atjehers atau The Acehnes. Dengan hasil penelitian tersebut dapat diketahui kelemahan rakyat Aceh. Snoeck-Hurgronje mengusulkan kepada Belanda agar mengirimkan Jenderal Van Heutz untuk mengadakan serangan umum di Aceh. Serangan umum tersebut dikenal dengan serangan sapu rata dari pasukan Marechaussee atau Mersose, yang anggotanya terdiri dari orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda dan perwira Belanda yang mahir berbahasa Indonesia. Dalam serangan tersebut, Aceh berhasil dikuasai dan kemudian Belanda membuat plakat pendek yang isinya adalah Kerajaan Aceh mengakui karena daerahnya sebagian dari kekuasaan Belanda. Kerajaan Aceh berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan pemerintah asing dan Kerajaan Aceh berjanji akan menaati pemerintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Kedudukan Aceh semakin terdesak sejak tahun 1898. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh, Sultan Aceh ditawan, Panglima Polri menyerah dan Perkenalkan, nama saya Gasani Awanis. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai strategi perang Aceh pihak Indonesia. Dalam perang yang bersifat nasional, para pahlawan Aceh itu sangat minim senjata. Musuh-musuh terlalu kuat untuk diserang. Maka, pejuang Aceh mengatur strategi yang berprestasi. Mereka mencari kelemahan musuh, menggiring musuh dalam jebakan, merancang tipu muslihat, membuat perangkap, dan mencari kelemahan untuk menyerang dan menyergap pasukan Belanda yang lebih hebat. Juga kuat.
Dan rakyat Aceh terhadap Belanda dilakukan secara sembunyi-sembunyi, disebut juga dengan perang gerilya. Strategi Jitu Pahlawan Aceh ketika itu dapat mengalahkan senjata Belanda yang lebih canggih, melemahkan tentara penjajah, menjebak, dan menekan mereka sehingga tak berkutik. Juga dapat menyergap, merampas senjata, membunuh mereka saat lemah dan letih. Ada beberapa aspek yang dilakukan oleh para pahlawan Aceh dalam melawan Belanda. Di antaranya, siasat muslihat dilakukan oleh pejuang Aceh terjadi pada tanggal 24 April 1877. Strategi muslihat ini dirancang oleh Raja Tenum, tokoh pejuang yang cukup berani. Raja Tenum menangkap awak kapal dan menuntut tebusan 100.000 ringgit Spanyol, kemudian kapal perang Inggris. Pegasus menuju Tenum untuk mengadakan rundingan bagi membebaskan tawanan, tetapi tidak berhasil. Sehingga pada 4 Januari 1888, Belanda mengirimkan tentara ke Tenum untuk membebaskan, namun gagal akhirnya. Sehingga Belanda setuju untuk mengadakan negosiasi dengan Raja Tenum. Strategi Raja Tenum ini menekan penjajahan asing sehingga cukup berhasil dan penjajahan tunduk. Selanjutnya, siasat muslihat dilakukan oleh pejuang Aceh terjadi pada 1886. Strategi muslihat yang serupa dirancang oleh Teku Umar, tokoh pejuang yang tegas dan berani, juga berwibawa. Ini menekan Belanda. Pada 1886, Teku Umar menyergap dan menyerang kapal api Hok Kanton yang sedang berlabuh di pantai Rigai. Pasukan Belanda yang dikirim ke sana di bawah pimpinan Kolonel Van tidak berhasil membebaskan awak kapal yang ditawan Teku Umar. Akhirnya tawanan ditebus oleh Belanda dengan membayar 25 ringgit kepada Teku Umar. Dalam menyergap kapal itu cukup sukses dan berhasil dengan mendapat keuntungan dan kemenangan. Selain itu juga nih, Teku Umar itu melakukan tipu daya muslihat lagi yang terjadi pada 1889. Teku Umar melakukan tipu daya dengan berpura-pura memihak kepada Belanda. Setelah memihak kepada Belanda, Teku Umar bersama 15 orang panglima lainnya menyatakan setia dan mendapat kepercayaan penuh dari Belanda, sehingga mencukupi situasi yang menguntungkan. Pahlawan Teku Umar menggunakan tipu muslihat dengan melarikan diri bersama pasukan dengan membawa 800 pucuk senjata, 25 butir peluru, 500 kg mesin, 5 ton timah, 18.000 uang tunai, dan alat-alat militer yang berharga. Strategi Teku Umar yang licik itu cukup berhasil sebagai kekuatan untuk menyerang dan bersiap-siap kembali melawan Belanda. Nah, di strategi perang Aceh pada pihak kolonial ini ada yang dinamakan siasat Snokor Gronje. Nah, untuk meredam perlawanan rakyat Aceh, Belanda menggunakan tenaga ahli yaitu Dr. Snokor Gronje untuk menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk mencari tahu kemasyarakatan dan ketatanegaraan rakyat Aceh yang kemudian dituliskan ke dalam buku yang berjudul Rakyat Aceh yang di dalamnya merupakan isi cara strategi untuk melawan rakyat Aceh. Nah, Snokor Gronje ini mengatakan strateginya kepada gubernur militer Belanda yang saat itu adalah Van Hertz, yang dalam strateginya merupakan untuk golongan Keumala dan pengikutnya, yaitu dikesampingkan dahulu, lalu Belanda tetap menyerang para ulama dan jangan merunding dengan gerlawan-gerlawan Aceh. Lalu Belanda diminta untuk membuat benteng di Aceh Raya
dan membuat Belanda terlihat baik kepada rakyat Aceh dengan membangun langgar, masjid, dan memperbaiki jalan-jalan irigasi, juga membantu tugas sosial rakyat Aceh. Lalu dari strategi tersebut, Van Hertz menerima usulan dari Sneeuwkopje, lalu mengangkat Sneeuwkopje menjadi penasihatnya. Kemudian Van Hertz juga meniru taktik perang gerilya Aceh yang kemudian membuat pasukan Maresase yang dipimpin oleh Hans Christoffel yang dengan pasukan koloni macan yang sudah banyak menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba Aceh untuk mengejar para gerilyawan Aceh. Lalu taktik berikutnya yaitu menculik para anggota dari para gerilyawan Aceh. Lalu taktik berikutnya juga mempersihan rakyat Aceh dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Gottfried Conrad Ernst van Dalen yang menggantikan Van Hertz pada saat itu. Dari pembersihan tersebut terdapat 2.922 orang yang terbunuh, dengan diantaranya 1.273 laki-laki dan 1.149 perempuan. Lalu taktik berikutnya yaitu adalah mengejar Cuk Nyadin yang saat itu masih melakukan perlawanan dengan perang gerilya. Namun kemudian Cuk Nyadin berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Saya Nadine Sami Alana dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang akhir perang. Jadi, berdasarkan pengalaman Sneeuwkopje, pada tahun 1899, Belanda mengirim Jenderal Van Hertz untuk mengadakan serangan umum di Aceh Besar, Pidi, dan Samalanga. Serangan umum di Aceh itu dikenal dengan serangan sapu rata dari pasukan Marchers Arsose, dengan anggota pasukannya terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda. Pasukan inilah yang benar-benar telah mematahkan semangat juang para pejuang Aceh. Dalam serangan itu, banyak putra-putra Aceh yang gugur. Sambil memberi perlawanan yang sengit, rakyat Aceh mundur ke pedalaman. Untuk menyerbu ke pedalaman, Belanda mengirim pasukannya di bawah pimpinan Jenderal Van Dalen. Rakyat Aceh setidaknya tidak siap dalam kurang perlengkapan, sehingga laskar menjadi kocar-kacir dan terpaksa lari mengundurkan diri dari medan pertempuran gerilya. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai Aceh. Kemudian Belanda membuat perjanjian pendek, di mana kerajaan-kerajaan kecil terikat oleh perjanjian ini. Kerajaan-kerajaan kecil itu tunduk pada Belanda dan kedudukan politik diatur oleh Belanda, sehingga masing-masing kerajaan diharuskan untuk mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Berjanji tidak akan berhubungan dengan suatu pemerintah asing. Berjanji akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Perjanjian pendek juga bertujuan untuk mengikat raja-raja kecil atau mengikat kepala-kepala daerah. Pemerintah Belanda juga mengikat raja-raja yang besar kekuasaannya, diantaranya Deli Serdang, Asahan, Langkat, Siak, dan sebagainya dalam suatu perjanjian. Demikianlah perang yang terjadi di Aceh yang mengorbankan putra-putra tanah Aceh seperti Tengku Umar, Panglima Polim, Engki Cikdi Ciro, Cuk Nyadin, Cut Mutia, Tuanku Muhammad Dahsyatya, dan rakyat Aceh yang dapat dianggap sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, poin yang keenam itu adalah dampak dari Perang Aceh. Dampak dari Perang Aceh itu berlaku untuk Belanda dan berlaku juga untuk Kerajaan Aceh. Yang pertama itu adalah dampak Perang Aceh bagi Belanda. Yang pertama, waktu Perang Aceh yang sangat lama, 1873 sampai 1904, sangat menguras kas keuangan Belanda.
Yang kedua, menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari pihak Belanda dan keguguran Panglima Kohler. Yang ketiga, Belanda dapat mengetahui kelemahan dari pertahanan rakyat Aceh, yakni lewat penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Snouck Gronje. Akhirnya dapat diketahui bahwa peran ulama dan bangsawan sangat penting bagi persatuan rakyat Aceh. Yang keempat, pada akhirnya Aceh jatuh ke tangan Belanda. Yang pertama, menguatnya rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Aceh. Pertempuran yang berlangsung terus-menerus membuat rasa persatuan Laskar Aceh semakin menjalin kuat. Apalagi para ulama yang mengorbankan semangat perang di antara Laskar Aceh membuat rakyat tidak gentar dalam menghadapi Belanda. Yang kedua, jatuhnya banyak korban di pihak Aceh. Perang yang berlangsung selama kurang lebih 33 tahun membuat jatuhnya banyak korban dari pihak Aceh, juga gugurnya beberapa panglima perang Aceh. Hal tersebut juga didorong oleh semangat perang Sabil yang berkorban di hati para pejuang Aceh. Pada tanggal 14 Juni 1904, terjadinya pembunuhan massal di Kutareh yang merupakan siasat dari Van Dalen. Korban dari rakyat Aceh sekitar 2.922 orang yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.949 perempuan. Peristiwa tersebut semakin menambah besarnya jumlah korban Aceh. Yang ketiga, jatuhnya seluruh Aceh ke tangan pemerintah Belanda. Perang Aceh diakhiri dengan kemenangan di pihak Belanda. Setelah berhasil menguasai seluruh Aceh, Jenderal Hindia Belanda untuk Aceh, yakni Van Helst, memaksa Sultan Aceh untuk menandatangani perjanjian yang berisi tentang pengakuan kedaulatan Hindia Belanda oleh Aceh dan Sultan Aceh harus tunduk dengan perintah Belanda. Hal tersebut sudah menghilangkan hak Aceh untuk merdeka. Yang terakhir adalah Cut Nyadin akhirnya tertangkap oleh tentara Belanda dan diasingkan ke wilayah Sumedang. Dan segitu saja dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.